bangunan apa ini, Bu? Ini dulu masih dipakai setahun atau 2 tahun yang lalu kan. 2 tahun. Itu aja Pak, tengoklah udah ditempel-tempel, udah begini kondisinya. Udah ditempel-tempel. Ah, Ya, lihat kondisinya. ini sudah bolong-bolong. Bolong-bolong. Itu dia tadi guys, bahwa kita sudah melihat kondisi sekolah SMP 3 Negeri Singkil ini. Kemudian tadi kita sampaikan untuk lanjut ke wawancara. Di sebelah kanan saya ada kepala sekolah SMP 3 Negeri Singkil. Kemudian di sebelah saya ada Guru SMP sekaligus masyarakat Rantau Gedang. Jadi saya bertanya dulu ke Bapak Kepala Sekolah ini, kira-kira Pak, sekolah ini kita kan tadi udah melihat kondisinya langsung, bagaimana kondisi sekolah ini sangat memprihatinkan. Saya sendiri sangat terharu kok bisa ya separah ini kondisi sekolah. Saya pertanyakan Pak, kira-kira ya, SMP Negeri 3 Singkil ini tahun berapa didirikan? Silakan. SMP Negeri 3 Singkil namanya berdiri pada tahun 2006. Swasta Al-Azhar. Dan ini didirikan langsung di sini ataukah sebelum sini ada tempat yang lain waktu itu? Itu kami pertama berdiri menumpang di MIS Al-Azhar Kampung Rantau Gedang yang lokasinya bersebelahan dengan Masjid Rantau Gedang. Rantau Gedang ini tadi. Itu kan mulai tahun 2000, sekarang sudah 2025 Bu ya. 2025 sudah ber-21 tahun. Selama berjalannya sekolah ini, apakah pernah mendapat perhatian atau suntikan dari pemerintah? Kan Bapak sendiri lakukan. Setelah kami berdiri tahun 2004, tahun 2005 kami dikasih bangunan 3 lokal oleh pemerintah. Kemudian dilanjutkan dapat bangunan menyambung 3 lokal lagi. Ya, 2025 itu ya, seperti 6 lokal lah. Itu tahun 2018 pernah rehab sekali. Setelah itu sampai sekarang tak ada. Misalnya Pak, Jadi kira-kira Pak, sehingga kondisinya seperti ini dampak apa? Dampak bangunan ataukah tidaknya musibah yang lain? Apa penyebabnya sendiri? Saya kena ada juga karena mohon maaf ya, bantuan pemerintah, perhatian pemerintah untuk sekolah kita. Ini kebetulan kita kan di pinggiran sungai, dan sekolah di sungai ini kita ketahui ada di desa. Itu yang kurang. Dan kira-kira berapa siswa yang mencari ilmu di sekolah? Untuk tahun ini jumlah 89. Jadi ini tadi menarik ini juga nih Pak, bahwa Bapak sampaikan tadi hampir 20 tahun lebih, 21 tahun. Tentu dong siswa-siswa di sini yang sudah ada yang lulus, kira-kira hasil dari pendidikan di SMP Negeri 3 Singkil yang mereka saat ini mendirikan kemana atau sudah mendapatkan pekerjaan dari hasil dari upaya untuk melakukan pendidikan di sini. Kalau dibilangkan keberhasilannya ada juga. Ada juga ya.
pesantren. Pesantren banyak kan. Tapi pada Aceh Pak ada yang kirim dari kami 2 tahun Intinya ya, kami tahu sebagian sudah ada yang sudah dapat pekerjaan. udah Pak kalau itu Enggak ya? Udah banyak, Pak. Contohnya kan ada namanya Azharuddin, adiknya Bu Mewa. Insya Allah udah jadi dosen di Langsa, udah mengambil S3. Kemudian ada namanya lagi Sukri. Sukri sudah S2, kerja juga di Loksmawe. Alhamdulillah udah Pak, udah ada yang jadi dosen, udah ada yang jadi PNS. Hayapuddin Ya, jadi ya, kantor. ya, ya, Itu betul. dari Hayapuddin. alumni dari SMP Pak kan? Hah? Abdul Jalil. Abdul Jalil pun dari sini juga ya. Jadi guys, kita sudah tanya-tanya Pak Kepala Sekolah tadi, ya kronologis SMP Negeri 3 Singkil ini berdirinya. Sekarang kita ingin bertanya kepada Jeda. Jeda ini merupakan guru di sini sekaligus ya, warga di sini. Kira-kira tanggapannya apa dengan kondisi sekolah seperti ini? Silakan. Sebenarnya sangat menyedihkan lah Pak. Masalah menyedihkan. Sangat menyedihkan. Karena kan ketika kami belajar memang sungguh sangat terganggu. Pertama kan seperti di dalam ruangan ini debu penuh. Anak-anak sebagian mungkin karena orang ini masih kecil masih tahan kan. Ya. Seperti kami yang sudah agak-agak tua ada yang batuk karena debu di dalam. Kira-kira menurut ibu sendiri, ibu memantau hampir setiap harinya di sini. Inilah kondisi. Kalau kondisi seperti ini, ada berapa tahun lagi ke umurnya sekolah ini roboh? Kalau menurut perkiraan kami Pak kan, karena di sini pun banyak monyet, bukan hanya karena faktor tuanya sekolah ini memang hampir atau lebih sudah 21 tahun, monyet pun banyak. Nampaknya setahun atau paling cepat itu 6 bulan lagi takutnya kita roboh seperti ruangan yang di depan itu. Karena memang sungguh sangat memprihatinkan. Sudah banyak yang ada yang bocor, ditambah lagi bencana banjir. Bukan dalam setahun itu 2 kali. Bapak kan tahu kayak mana kondisi kita di sini. Ya, karena di sini kita di pinggir sungai ini hampir setiap tahunnya selalu langgan. Saya pun sepertinya nggak bisa ngomong lagi lah. Kan melihat kondisi ini sangat memprihatinkan memang luar biasa. Jadi kira-kira harapan ibu sementara ini kalau kita perhatikan menjadi prioritasnya dinas pendidikan setempat. Harapan ibu terkait sekolah sekolah khususnya di SMP Negeri 3 Singkil yang ada di Jakarta. Jadi harapan saya mudah-mudahan Pemda Aceh Singkil khususnya Dinas Pendidikan memprioritaskanlah SMP 3 Singkil ini. Kemudian kemarin pun sudah didatangi oleh Kadis Pendidikan Pak Sugi bahwa katanya insya Allah dia akan memprioritaskan di tahun 2025. Kami mohon kepada Pemda dan yang paling utama adalah Kadis Pendidikan Aceh Singkil untuk memperhatikan sangat SMP ini. Di samping kami kasihan kepada anak-anak Pak kan, kami kasihan kepada guru-guru. Apalagi kejadian kemarin ada warga di sini diterkam buaya. Kami tidak ada WC Pak. Tidak ada WC. Jadi kadang guru-guru yang dari luar menahan sampai pulang dulu ke Singkil. Ataupun kalau tidak tahan lagi datang ke warga-warga untuk menumpang. Jadi sekolah ini
nggak ada WC gitu ya Bu? Tidak ada sama sekali Pak. Kemarin waktu belum musim buaya, kami ke Jamban. Ke Jamban masyarakat, ke sungai lah Sungai. istilahnya kan. Itulah yang dikhawatirkan jika anak-anak ini ya benar mau buang air kecil ke WC yang bahaya tadi. Apa kira-kira ketersediaan di rumah sekolah? Segala hal lah, Pak. Ya, ya kita tidak ada terima kasih. Baru-baru ini juga setelah sebulan berdirinya WIPO kan bantuan lagi jualan. Itulah Pak harapan saya, mudah-mudahan pemerintah tidak menunda lagi untuk membangun SMP di kampung kami. Artinya prihatinlah terhadap, bukan prihatin terhadap kami ya. Di sini ada anak, ada guru-guru, Ya. kemudian ada gurunya dari luar. Nah, kalau mungkin kami di sini yang memang tinggal di sini, mungkin kalau seperti WC tadi ke Jamban kami masih berani. Kalau orang luar kan Pak, memang tidak berani lagi sama sekali. Tidak berani. Berarti intinya kuncinya haruslah ada WC di sekolah ini. Sudah Pak, yang lain sebagai warga di sini. Untuk khusus sekolah ini kan kemarin kami sudah dikasih harapan yang besar oleh Kadis Pendidikan, bahwa katanya dia memprioritaskan sekolah ini. Jadi kami sebagai guru, sebagai masyarakat, juga anak-anak kami sungguh sangat mengharapkan apa yang diikrarkan oleh Bapak Kadis Dinas Pendidikan itu hendaknya lah terlaksana dengan secepatnya. Karena kondisi sekolah kami ini Pak, entahlah kalau direhab pun tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Memang harus diruntuhkan karena sudah hampir semua rata dengan tanah, sudah jatuh ke bawah. Kemudian atap-atapnya pun Bapak langsung lihat. Bukan kami hanya cerita saja di sini, Bapak langsung melihat kondisi kami di sini. Jadi mohonlah kepada Bapak Kadis dan mungkin dukungan guru-guru masyarakat dan dengan doa anak-anak kami, mudah-mudahan sekolah ini bisa dibangun di 2025 insya Allah. Intinya sekolah layak ya Bu, kan? Ya, sekolah lah layak. Kayak orang-orang lah. Istilahnya sambil sekolah sambil sehat. Ya, Itu. apalagi sekarang pemerintah kan membuat apa namanya itu makanan bergizi. Ya, makanan. Ini lingkungannya tidak bergizi, apalagi hapanya. Ya. Tiap bulan istilahnya lingkungan tidak bergizi Pak kan. Jadi siswanya pun kalau mungkin siswanya 10 orang ya nggak jadi masalah Pak kan. Ini siswanya 89 orang. Maka artinya nanti selaras dengan program Pak Prabowo, ada makanan bergizi, ada lingkungan yang sehat, ruangan yang bagus, pencahayaan yang bagus. Itu dia tadi guys, bahwa terkait sekolah SMP di Singkil ini perlu informasikan juga, mungkin ini bisa juga jadi nanti jadi atensi bahwasanya waktu kampanye itu pasangan Oyon Hamzah yang Bupati dan Wakil Bupati terpilih pernah berkunjung ke sekolah ini, bahwasanya Pak Hamzah Sulaiman menyampaikan kepada saya sendiri, katanya beliau sudah pernah berkunjung ke kabupaten kota yang lain melihat dia sekolah tidak ada seperti ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.